Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Minggu yang baru kita masuki, tentunya kita berbahagia ya, amin. Karena tidak ada hari yang terjadi kalau bukan Tuhan ataupun Allah kita, Yesus Kristus yang memberikan kehidupan ini buat kita. Nah, Bapak Ibu masih dengan tema kita, yaitu eh, fruitful disciple, ya, murid yang berbuah. Berapa banyak kita mengetahui dan mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbuah, Bapak Ibu, ya, fruitful disciple. Seperti kita ketahui bahwa kata disciple muncul dari eh, kata murid tentunya ya. Namun kita tahu bahwa dalam bahasa yang lain muncul kata disiplin, Bapak Ibu. Dan saya sangat percaya tanpa disiplin tidak akan berbuah. Nah, itu yang saya percayai. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ingin berbuah, kita harus disiplin, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita sekolah, terus kita nggak disiplin. Ya, saya ulangi. Kalau kita sekolah, kita nggak pernah disiplin. Masuk sekolah jam 7, datang jam 8. Gitu ya. Masuk sekolah jam setengah 8, kita datang jam 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 9 kurang 25. Terlambat terus tiap hari. Terlambat 5 menit. Terlambat. Maka nggak mungkin kita naik kelas. Pasti guru-guru, pengawas-pengawas akan melihat, wah ini kalau naik nanti bahaya. Bukannya berbuah, ataupun bukannya jadi berhasil, malah kalau saya naikkan kelasnya, ini justru akan mengkamiri yang lain, merusak yang lain. Nah, untuk itu, kalau kita mau berbuah, perlu kata disiplin, Bapak Ibu. Ya, seperti kita di KGP ini, saya melihat ada orang-orang, ini saya perhatikan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang join, ya mungkin saya nggak tahu juga kenapa ya, tapi ada beberapa yang saya pikir bisa masuk sebelum pukul 5, join sebelum pukul 5, tapi saya lihat joinnya pukul 5 lewat 10, pukul 5 lewat 11, pukul 5 lewat 12, pukul 5 lewat 15. Ya, tapi saya tidak begitu tahu alasannya ya. Hanya kan memang room kita ini sudah dibuka sejak pukul 4.45. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin itu sangat perlu. Dan kedisiplinan kita lah yang membuat kita berbuah. Kemarin kita meeting juga di gereja akhir bulan lalu. Saya sampaikan kepada para pekerja, jangan terlambat ke gereja. Jangan terlambat. Jangan karena engkau sekarang hari ini sedang tidak pelayanan, terus kamu berpikir, nggak apa-apalah aku datang telat-telat dikit, masih puji-pujian. Bapak Ibu, Saudara KGP dengar, itu justru tidak baik untuk hidupmu. Dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Apalagi yang dituntut oleh Yesus ya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ini yang dituntut oleh firman Allah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu katanya, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengar ya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Yesus gak bilang cuma sekedar jika kamu berbuah. Firman Allah gak bilang jika kamu berbuah. Tapi dibilang gini, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yang dituntut dari para murid adalah banyak, Bapak Ibu. Berbuah banyak, bukan berbuah sedikit. Bukan asal berbuah. Ya. Dan saya sangat percaya Alkitab ini mengatakan kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Buahnya itu pasti buah yang manis, buah yang enak, buah yang sedap untuk bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi kalau kita
berbuah, tapi buah itu cuma untuk diri kita sendiri, makan sendiri, ya kita belum berdampak, Bapak Ibu. Kita belum menghasilkan sesuatu. Kenapa buahnya harus banyak? Sebab ketika udah banyak, Bapak Ibu, maka kita bisa membagikan kepada orang lain. Semakin banyak, maka semakin banyak orang yang akan bisa kita berkati, kita tolong, kita muridkan. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa disiplin, Bapak Ibu, mendisiplin diri. Ketika kita menjadi murid yang disiplin, disciple yang disiplin, yaitu disciple. Jadi kalau kata ini mau dilengkapi dalam hidup kita, disciple, maka kita harus disiplin, bukan diselipin. Banyak orang hari-hari ini hidupnya cuma diselipin, ikut doa pagi. Ya, kalau lagi pas bisa. Kalau lagi pas mood aja, itu diselipin. Tapi kalau disiplin, enak atau nggak enak, tubuh ini lagi minta tidur, tetap bangun. Karena saya mau mendisiplin tubuh saya ini. Saya udah banyak dengar kesaksian ya di KJP ini. Dari yang nggak bisa bangun pagi, jadi bisa bangun pagi. Dari yang waktunya terasa pendek, sekarang jadi terasa panjang. Kenapa? Mendisiplin diri. Ya. Dan yang dituntut dari kita adalah sebagai murid, kamu berbuah banyak, maka kamu muridku. Dan ketika kamu berbuah banyak jadi muridku, maka Bapakku dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Waktu saya dulu belajar di prinsip 12, Bapak Ibu, yang namanya murid itu dia harus sudah memuridkan orang lain. Jadi ketika ada tiga generasi, ya tiga generasi, saya misalnya generasi yang pertama, lalu saya punya murid. Ketika murid saya ini memuridkan, maka barulah dia layak dibilang murid. Yang mengerti katakan amin. Kalau yang saya muridkan ini belum punya murid, dia tidak memuridkan, ya, maka dia tidak akan pernah dibilang murid, ya. Karena kan sama prinsipnya. Orang dimuridkan, dia berbuah, baru dia naik kelas. Kan begitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Alkitab bilang, kamu menjadi muridku jika kamu memuridkan. Kamu menjadi muridku jika kamu sudah berbuah untuk orang lain. Kalau buahmu cuma sedikit, itu cuma bisa kamu makan sendiri. Tapi ketika kamu berbuah banyak, maka bisa dimakan dan dinikmati oleh orang lain. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya beberapa hal. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bapak Ibu nanti kita akan bahas satu-satu. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Saya suka ayat ini ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Kita dibersihkan secara definitif. Kita dikuduskan secara definitif. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara definitif Tuhan bilang gini, kamu itu sudah dikuduskan karena namaku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, karena firman Allah, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dikatakan
Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ini yang saya suka juga nih. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu, ayat 8 ini adalah kesimpulan. Kamu itu murid. Kesimpulan, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita terima, dikatakan kita menjadi murid. Tapi kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh adalah syarat-syarat penting untuk kita menjadi seorang murid dan berbuah banyak. Nah, ini dia pola hidup yang berbuah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana pola hidup kita selama ini? Apakah kita sudah mendisiplin diri kita sehingga kita menghasilkan buah? Nah, di ayat yang pertama, ya Bapak Ibu, kemudian di ayat yang pertama dan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, katakan gini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapak Ibu. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini ayat yang ke-15. Pasal yang ke-15. Dan kemudian dikatakan tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya, bahwa tidak cukup hanya dekat, tapi apa? Harus sampai melekat. Saya kemarin coba mendengarkan ya, karena kemarin saya tidak ada di KGC Jakarta. Saya sedang berada di Pematang Siantar, Bapak Ibu, melayani di beberapa gereja. Setelah dari Nias, dari Sibolga, saya ada di Pematang Siantar. Karena sebetulnya, Bapak Ibu, sebetulnya saya udah harus kembali ke Jakarta hari Sabtu kemarin. Tapi karena ada hal-hal yang nggak bisa dihindari, saya harus ada di sini. Ya, saat ini sekarang saya ada di gereja kita, di tempatnya Pak Sialagan ya, Pak Pangiutan Sialagan. Nah, jadi gini, tidak hanya harus sampai melekat. Saya mencoba mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak rohani kita. Dan saya mendapati gini, ketika kita mau berbuah banyak, Bapak Ibu, gak cukup kita jadi hanya teman dekat. Ya, karena seringkali, oh iya, saya dekat kok, saya kenal dengan Pak Togap itu. Saya kenal dengan, misalnya di sini siapa yang saya ingat? Dengan Pak Samuel Mohede, saya kenal. Atau saya kenal dengan Pak Romi, saya kenal dengan Pak Seno, saya kenal dengan Pak Rudi. Nggak cukup, Bapak Ibu. Alkitab bilang gini, kalau kamu mau berbuah banyak, syarat utamanya tidak cukup hanya dekat, harus melekat. Katakan amin. Ya, katakan amin Bapak Ibu. Melekat, ginosko, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita terpisah Bapak Ibu dari pokok anggur itu, nih ya. Ini kalau misalnya ini pokoknya, maka kita kalau cuma deket, ya kita di sini dekat gitu. Tapi ketika kita melekat, ranting, maka ranting ini pasti berbuah Bapak Ibu. Yang ngerti katakan amin. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, apakah hidupmu itu hanya dekat dengan Tuhan atau engkau melekat? Kalau yang namanya melekat itu Bapak Ibu, ya, dia hidup betul-betul dari pokok itu, dari pokok anggur itu. Kalau dalam pembahasan ini, kita nggak akan hidup dari makanan yang lain. Kita nggak akan hidup. Makanya Bapak Ibu ada benalu-benalu yang merusak kadang-kadang. Nah, tapi kalau kita melekat karena makanan nutrisi yang didapatkan dari pokok-pokok itu, maka kita akan tetap berbuah, Bapak Ibu. Tapi kalau hanya dekat, nggak menempel, Bapak Ibu, ya ini ya. Kalau saya kasih contoh lagi, ini pohon, ini pokoknya, ini pohonnya, ini dia tuh Kristusnya. Lalu kita cuma dekat, nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi ketika melekat, menempel
Bapak Ibu. Baru kita akan, makanya saya bilang tadi kadang-kadang ada benalu-benalu dalam dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Dia itu kalau cuma berjarak dengan kita, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini yang dikatakan pertemanan, persahabatan. Kalau kita mau berteman, bertemanlah dengan semua orang. Karena dia tidak melekat dengan kita. Dia tidak terlalu banyak pengaruh di hidup kita. Tapi ketika kita bersahabat, Bapak Ibu, maka itu melekat, ginosko, intim. Ini berbahaya kalau benalu-benalu itu melekat dengan kita. Nah, ini juga hampir sama pembahasan-pembahasan kita yang lalu-lalu, melekat, ginosko, intim, seperti hubungan suami istri. Suami istri karena melekat maka terjadi pembuahan. Karena melekat maka terjadi memiliki buah. Kalau saya kasih analoginya, maka punya anak Bapak Ibu. Maka mengandung istrinya. Karena apa? Melekat. Kalau nggak melekat ya nggak bisa Bapak Ibu. Kalau nggak menjadi satu, kalau nggak tinggal di dalam bersama, nggak bisa. Jadi ternyata hal yang penting kita perhatikan di dalam hidup kita untuk kita menjadi murid yang berbuah banyak. Nanti sharingkan ya 4 hal ini nanti. Apakah engkau melekat dengan Kristus? Ya, apakah hidupmu selama ini melekat dengan Kristus atau hanya dekat? Ketika engkau bergereja lokal, Bapak Ibu, apakah engkau melekat atau hanya dekat? Makanya saya tidak suka, mohon maaf Bapak Ibu, ya saya tidak setuju dengan musisi-musisi yang cuma datang, dipanggil. Oh, ya bagus mainnya, datang ke gereja. Saya nggak tertarik Bapak Ibu. Yang saya tertarik, pelayan-pelayan kita adalah mereka yang melekat, bergereja bersama-sama dengan kita, hidup bersama-sama dengan kita dalam satu keluarga rohani, maka dia akan tahu pertumbuhan gerejanya. Mereka akan ada bersama-sama. Tapi kalau cuma datang, saya beberapa gereja dan ini di GBI Rock juga saya lihat Bapak Ibu. Musisi-musisi, pelayan-pelayan rohani itu dipanggil dari luar yang keliling-keliling Bapak Ibu. Saya pikir kita perlu menghindari hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu kontaminasi apa yang masuk dari mana mereka ini kita nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin secara skill mereka punya skillful ya. Tapi kalau antar rock misalnya kita oh kita kenal itu anaknya di GBI di rock ini di ini atau antar gereja kita mengenal nggak apa-apa. Ya, tapi itu pun jangan terlalu banyak lah Bapak Ibu ya. Karena saya sangat percaya kalau mereka tertanam di sebuah gereja, kalau kita tertanam di sebuah gereja, maka kita akan menghasilkan buah untuk gereja itu. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak tertanam, buah apa yang kita mau hasilkan? Karena kita nggak melekat, kita cuma dekat. Makanya ada orang yang bilang gini, apa ini gereja ini? Nggak kenal, saya nggak tahu, saya udah bertahun-tahun saya di sini. Karena Anda memutuskan untuk tidak melekat, Anda tidak intim dengan gereja tersebut, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak cukup hanya dekat, sampai melekat. Tadi malam saya khotbah, temanya agak berbeda sebetulnya di gereja eh, yang digembalakan Pak Mangihut. Temanya agak berbeda saya kemarin, tapi saya mendapati hal yang sama. Saya bilang sama jemaat, kalau Anda ada di sini, pasti Anda harus berguna di sini. Kalau Anda melekat di tempat ini, kalau Anda menjadi satu dengan gereja ini, pasti Anda berbuah untuk gereja ini. Karena Anda ada dalam pohon Kristus, yaitu gereja ini. Tapi ketika Anda cuma sekedar dekat, maka Anda nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya, tentunya kita rindu semua kita menghasilkan buah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam pembacaannya di dalam Yohanes pasal yang ke 4 dan 5 tadi jelas ya dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu barang siapa tinggal di dalam aku dan dia dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, ya, dikatakan bahwa eh, setiap ranting yang ada padaku, ya, dalam dalam ayat yang kedua sampai tiga, yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya kita lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hal yang kedua adalah berdamai dengan rasa sakit.
Bapak Ibu, tadi kan kita sudah dibersihkan secara definitif. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan Allah menguduskan kita. Tapi Bapak Ibu, karakter kita ini perlu disiplin. Makanya dibilang disciple, ya, fruitful disciple. Perlu kita berdamai dengan rasa sakit. Karena ranting yang tidak berbuah, pucuk-pucuknya itu dibersihkan, Bapak Ibu. Dibersihkannya, ya, dibersihkannya. Jadi bukan rantingnya yang dipotong. Setiap ranting orang tidak berbuah, dipotongnya. Kalau nggak berbuah, dipotong. Tapi ketika kita mulai berbuah, masih terjadi yang namanya dibersihkan, dibersihkan, digunting, Bapak Ibu, digunting. Ya, supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Ya, saya nggak usah jelaskan analogikan dengan pohon apa digunting-gunting, nggak usah Bapak Ibu. Tapi saya sangat mengerti, Bapak Ibu ngerti hal ini. Tapi kalau nggak berbuah, dipotong, itu tidak itu udah pasti dia makan nutrisi yang lain. Tapi yang berbuah, Bapak Ibu, dengar, yang berbuah dibersihkan, kata firman Tuhan. Jadi dikatakan kamu memang udah bersih karena aku yang menguduskan kamu. Tapi karaktermu harus dibersihkan. Kamu harus disiplin dalam kehidupan. Gampang marahmu itu harus dibersihkan, anakku. Apalagi kekecewaan hatimu harus dibereskan. Supaya kamu berbuah. Itu sebabnya Bapak Ibu, berdamai dengan rasa sakit. Jangan dikit-dikit kita melayani kecewa, mau pindah gereja. Jangan dikit-dikit. Kita tidak sepakat dengan orang yang suka pindah-pindah gereja. Saya nggak setuju sama sekali. Ya, karena kita pegang eh, komitmen ya di GBI Rock tidak memindah-mindahkan orang dari satu gereja ke gereja yang lain. Tapi kalau pengajarannya tidak sesuai dengan firman Allah, ajak ke tempat kita. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada orang yang beribadah di gereja yang kita tahu bahwa ini udah penyesatan, ini tidak pengajarannya juga tidak tidak mengarah kepada Kristus, ajak ke tempat kita. Ya. Nah, jadi dibersihkan. Berdamai dengan rasa sakit. Kadang-kadang kita memang nggak enak, Bapak Ibu. Tapi apakah ketidakenakan kita harus meninggalkan gereja, meninggalkan enggak? Itu ternyata supaya kita semakin banyak berbuah. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ya, waktunya udah lewat kayaknya nih. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam dapur api. Jadi berdamai dengan rasa sakit. Ya, setelah kita berdamai dengan ketergantungan yang tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-6 ini, ketergantungan yang tidak bisa ditawar. Jadi nggak bisa kalau nggak melekat. Nggak bisa kalau kita nggak berbuah seperti yang diminta oleh Tuhan. Makanya perlu disiplin, Bapak Ibu. Disiplin doa, disiplin baca firman, disiplin perkataan, disiplin pikiran. Pak, Bu, kita ini paling paling gampang kan jawab-jawab orang. Saya belajar loh ya Bapak Ibu. Tanya istri saya itu. Kalau ada omongan-omongan yang saya dengar, itu bisa nggak enak di hati saya. Tapi saya belajar mendisiplin. Tuhan, ampuni saya yang pertama. Saya diam aja. Belajar disiplin untuk mulut ini nggak terlalu banyak bicara dulu. Ya, kadang-kadang kita direndahkan orang, tapi kita belajar diam. Diam. Disiplin. Ya, jadi ketergantungan nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Maka dibilang, kalau tidak tinggal dalam aku, dibuang seperti ranting, kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam dapur api. Nggak bisa ditawar-tawar. Kalau Anda tidak berbuah banyak, engkau akan dibuang. Kalau masih belum berbuah banyak, akan digunting Bapak Ibu, akan dibersihkan. Ya, akan banyak gesekan yang terjadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu akan terjadi Bapak Ibu. Ketika nggak berbuah banyak, ketika terlalu nyaman, ketika udah merasa lebih pintar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, ketika Anda berkata, oh di gereja sana begini, ini begini, begini, wah di sini begini, maka Anda akan masuk dalam disiplin Bapak Ibu. Ya, jadi ketergantungan yang nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa Bapak Ibu. Jangan kita merasa bahwa kita udah lebih hebat dari yang lain. Nah itu dia ya. Nah kemudian ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mentalitas yang terus mengejar keselarasan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada gesekan, nggak peduli. Aku tetap mau tinggal. Ada masalah, aku tetap mau tinggal dalam firman. Ada hal yang nggak sesuai dengan keinginan hati kita, nggak harus kita caw, nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita terus tetap berpikir, aku mau tinggal dalam Kristus. Aku mau tinggal. Aku mau ada di tempat ini. Aku ingin ada bersama-sama dengan Tuhan. Aku ingin membangun tubuh Kristus. Aku mau tetap tinggal di pelayanan ini karena aku tahu Tuhan tempatkan aku di sini. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin di GBI Rock eh, Manutur ya. Manutur 3 Pematang Siantar. Saya bilang, Bapak Ibu, memang jumlahnya belum banyak di sini Bapak Ibu, tapi saya bilang, Anda mau melihat gereja ini bertumbuh, berbuah? Anda yang harus berubah dan bertumbuh berbuah, melekat ya, tinggal dalam Kristus. Ketika kita tinggal bersama-sama Bapak Ibu, satu hati, satu roh, Kristus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan bilang gini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi mentalitas yang terus mengejar keselarasan. Bapak Ibu, pembuktian keselarasan hati kita dengan Tuhan, kita bisa selaras dengan sesama kita. Kita bilang, enggak, aku mencintai Tuhan, aku selaras dengan Tuhan. Tapi kita nggak bisa berdamai dengan sesama. Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Yang ngerti katakan amin. Nah, Alkitab bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bukan berbuah sedikit. Karena kalau cuma sedikit, cuma kamu yang bisa makan. Tapi ketika berbuah banyak, maka orang lain akan bisa menikmati buah-buah kehidupan yang engkau hasilkan. Jadi, mentalitas yang terus mengejar keselarasan. Nah, sharingkan hal ini Bapak Ibu. Apakah aku sudah memiliki pola hidup berbuah? Tidak cukup hanya dekat, harus sampai melekat. Berdamai dengan rasa sakit, ketergantungan yang tidak bisa ditawar, dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir, mentalitas yang terus mengejar keselarasan. Sharingkan hal ini Bapak Ibu, mari kita berdoa. Demi nama Yesus, Tuhan kami, Raja kami yang hidup, kami percaya kasih Tuhan sempurna atas kami. Hari ini memasuki minggu yang baru, biar kami hidup dalam keselarasan dengan firman-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sharing di breakout room masing-masing. Tuhan memberkati kita.